Guys, kalian pernah dengar Stockholm Syndrome nggak? Stockholm Syndrome adalah kondisi psikologis di mana korban penculikan malah berempati dan bersikap positif sama penculiknya. Beneran, ada banyak kasus kayak gitu. Ada satu kasus Stockholm Syndrome yang menurutku bikin geleng-geleng kepala. Kasus ini cukup terkenal di Amerika. The Girl in the Box, seorang gadis yang diculik dan disekap selama 7 tahun. Dan kita akan bahas The Girl in the Box di Persami episode kali ini. Selamat datang di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data, Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Kejadiannya tahun 1977. Ada seorang cewek bernama Colin J. Stan, gadis kelahiran Eugene, Oregon, Amerika Serikat tanggal 31 Desember 1956. Jadi pada waktu itu Colin berusia 20 tahun. Nah, pada suatu ketika Colin pengen pergi ke California, datengin temannya yang lagi ulang tahun. Mungkin karena uangnya kurang, dia mutusin untuk pergi ke California dengan hitchhiking, numpang mobil secara random. Di Amerika hitchhiking ini emang udah banyak dilakukan dan salah satu cara jalan yang paling murah meriah. Meskipun resikonya gede banget, namanya juga random, bisa aja dapat tumpangan orangnya beneran baik, niatnya emang nolong. Tapi gak sedikit pula yang apes ketemu orang jahat, sama kayak cerita si Colin ini. Colin dapat mobil tumpangan milik pasangan suami istri Cameron dan Janice Hooker, dan anak mereka yang masih bayi. Awalnya Colin ngira mobil tebengannya ini punya orang baik. Janice duduk di belakang sambil menggendong bayinya. Tapi apesnya, Cameron bukan orang baik. Jahat banget malah. Jadi setelah berjalan beberapa lama, Colin ditodong pisau oleh Cameron dan akhirnya dibawa ke rumah keluarga Hooker di sebuah daerah terpencil. Itu adalah awal dari bencana yang dialami oleh Colin. Ia disekap selama 7 tahun. Dan ngerinya, sesuai dengan nama kasusnya, The Girl in the Box, Colin disekap di dalam sebuah kotak kayu. Literally kotak kayu. Kotak kayu yang dibikin tanpa lubang. Cahaya pun gak bisa masuk. Colin diperbolehkan keluar dari boxnya cuma 1 jam per hari. 23 jam sisanya, ia di dalam kotak kayu itu. Ia makan, ia tidur, pipis, pup, disediain pispot di dalam kotak itu. Colin juga dijadiin budak seks oleh Cameron. Dan gilanya, penculikan, penyekapan, dan penyiksaan ini diketahui oleh Janice, istri Cameron. Sakit kan? Nah, biar Colin ini nurut dan gak ngelawan, Cameron juga ngancem dengan bikin cerita fiktif. Kalau ada sebuah organisasi rahasia namanya The Company yang bakal ngebunuh seluruh keluarga Colin kalau Colin berusaha kabur. Jadi ya semacam brainwash gitu. Disiksa, diancem, dijijali cerita-cerita soal The Company. Kadang tonnya pasif agresif kayak, udah di sini aja daripada aku bunuh. Kamu di sini hidup, aku kasih makan, kasih tempat tinggal. Aku ini mastermu. Selama kamu nurut, kamu aman. Gitu terus diulang-ulang diselingi penyiksaan secara seksual maupun fisik selama bertahun-tahun. Sampai si Colin ini terbiasa hingga pada suatu titik Colin mengalami apa yang disebut Stockholm Syndrome. Jadi Stockholm Syndrome itu menurut para psikolog adalah respon atau sindrom psikologis di mana korban penculikan malah menjalin kedekatan dengan si penculik. Jadi bukannya marah atau benci, tapi Colin malah jadi bersimpati, loyal, mungkin bahkan cinta sama Cameron. Setelah beberapa lama menyekap Colin, Cameron juga menerapkan reward and punishment buat Colin. Kalau salah atau nggak jadi hatinya Cameron, Colin dihukum, disiksa. Tapi kalau nurut dikasih reward, kebebasan-kebebasan kecil, kayak disuruh nyapu, bersih-bersih, sesekali makanan yang agak enak, dibolehin ngabarin orang tua pakai surat atau telepon, hingga lama-lama si Colin ini terlalu bergantung sama Cameron. Nganggep Cameron tuh orangnya baik, dan udah gak ada keinginan lagi buat kabur. Bahkan pernah ini ya, Cameron ngajak Colin pulang ketemu orang tua Colin. Dan anehnya Colin ini ngenalin Cameron ke orang tuanya sebagai pacar.
Habis ketemu orang tuanya ya balik lagi ke rumah Cameron, masuk kotak lagi. Gila gak tuh? Singkat cerita, hingga tahun 1984, 7 tahun setelah penculikan, istri Cameron, Eunice, menjadi semakin religius. Dia menjadi dekat sama gereja, dia membaca Bible, dan baru sadar kalau apa yang dilakukan suaminya itu salah. Buset, 7 tahun baru sadar. Nah karena itu Jenin tiba-tiba nyuruh Colin buat kabur, pulang ke rumah. Sampai rumah, terapi psikologi, Colin akhirnya cerita semuanya. Dan orang tuanya melaporkan Cameron ke polisi. Meski sempat berusaha menghilangkan bukti, Cameron akhirnya ditangkap dan divonis 104 tahun penjara. Lama juga ya. Dan sampai sekarang, dia masih ada di dalam penjara. Eunice, karena udah jadi whistleblower dan dianggap kena brainwash suaminya juga, ia dibebaskan dari segala tuntutan. Sedangkan Colin, setelah menjalani terapi psikologi, dia kembali hidup normal. Sempat menikah meski akhirnya bercerai, tapi hidupnya berjalan normal. Saat ini ia aktif di berbagai kegiatan sosial anti kekerasan seksual, melakukan kampanye-kampanye buat anak muda agar berhati-hati kalau hitchhiking. Oke, that's the story about the girl in the box. Gila ya. Ya semoga kita lebih aware dan hati-hati sama lingkungan kita. Be safe. Saya Rifa, sampai jumpa di Persami episode selanjutnya. Ciao.